Halo semuanya dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan membedah sesuatu yang super penting, sebuah cetak biru baru yang dirancang untuk merevolusi keamanan sekolah di seluruh Indonesia. Coba deh kita renungkan sejenak. Pertanyaan ini pasti ada di benak setiap orang tua, guru, dan bahkan para siswa kan? Sebenarnya apa sih resep rahasianya untuk menciptakan lingkungan belajar yang betul-betul aman dan nyaman? Dan ternyata sekarang ada loh jawaban resminya, sebuah kerangka kerja yang sangat komprehensif baru saja dirilis untuk menjawab pertanyaan fundamental ini, dan ini berlaku untuk semua sekolah, dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita langsung saja masuk ke intinya. Yang akan kita bedah kali ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Nah, yang perlu dicatat, peraturan ini menggantikan versi sebelumnya dari tahun 2023 dengan pendekatan yang jauh lebih holistik dan menyeluruh. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari konsep dasarnya, lalu kita lihat 4 pilar utamanya, rencana aksinya seperti apa, pembagian perannya bagaimana, cara menangani pelanggaran, dan yang terakhir, bagaimana kita semua bisa ikut ambil bagian. Nah, jantung dari peraturan ini adalah konsep budaya sekolah aman dan nyaman. Ingat ya, ini bukan sekedar daftar aturan dilarang ini itu. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah sebuah upaya untuk membangun ekosistem di mana setiap orang merasa terlindungi baik secara spiritual, fisik, psikologis, sosial, bahkan di dunia digital sekalipun. Jadi gimana cara membangun budaya seperti itu? Nah, peraturan ini meletakkannya di atas 4 pilar fundamental. Yuk kita lihat satu persatu. Inilah dia fondasinya. 4 pilar keamanan yang mencakup spiritual, fisik, psikologis, dan juga digital. Bisa dibilang ini adalah pendekatan 360 derajat yang melindungi siswa dari segala sisi. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Coba kita lihat rinciannya. Pilar spiritual itu bukan hanya soal kebebasan beribadah, tapi juga soal memperkuat toleransi. Pilar fisik mencakup semuanya, mulai dari keamanan bangunan sampai akses untuk teman-teman penyandang disabilitas. Pilar psikologis fokusnya pada kesehatan mental dan inklusivitas. Dan yang terakhir, pilar digital, ini relevan banget di zaman sekarang, membahas soal etika dan keamanan di dunia maya. Oke, tujuannya sudah jelas. Pilar-pilarnya juga sudah kita tahu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencapainya? Untungnya, peraturan ini juga menyediakan rencana aksi yang sangat konkret. Jadi, implementasinya berfokus pada 3 strategi utama. Pertama, perkuat tata kelolanya. Kedua, edukasi seluruh komunitas sekolah. Dan ketiga, perjelas dan perkuat peran setiap individu kunci. Sangat terstruktur ya? Mari kita fokus ke strategi yang pertama, penguatan tata kelola. Poin krusial di sini adalah adanya pergeseran sikap. Dari yang tadinya reaktif, baru bertindak kalau ada masalah, menjadi proaktif. Sekolah didorong untuk melakukan deteksi dini, jadi bisa mengidentifikasi potensi masalah sebelum kejadian, dan juga menyusun aturan yang jelas dengan melibatkan semua pihak. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting dari rencana ini. Siapa melakukan apa? Karena ya itu tadi, menciptakan budaya aman adalah kerja tim. Dan di sini kita bisa lihat pembagian tugasnya dengan sangat jelas. Kepala sekolah tentu saja adalah pemimpinnya. Guru bimbingan dan konseling jadi koordinator layanan psikososial, guru di kelas membangun hubungan yang positif, dan yang tidak kalah penting, murid tidak lagi hanya menjadi objek, tapi subjek yang aktif berpartisipasi. Keren! Tapi, tunggu dulu. Cakupannya ternyata lebih luas dari sekedar internal sekolah loh. Ada sebuah badan baru di tingkat daerah yang dibentuk khusus untuk mengawal implementasi ini semua. Inilah dia, Pokja atau Kelompok Kerja. Anggap saja Pokja ini sebagai jembatan penting antara sekolah dengan pemerintah daerah. Tugasnya adalah memastikan semua berjalan sesuai rencana dan memberikan dukungan saat dibutuhkan. Fungsi Pokja ini sangat krusial. Mereka bukan hanya sekedar pengawas, tapi juga pusat penanganan kalau ada kasus-kasus yang serius. Mereka bisa memfasilitasi bantuan hukum, konseling, sampai memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para guru. Jadi, sekolah tidak dibiarkan sendirian. Lalu, bagaimana kalau aturan tetap dilanggar? Nah, peraturan ini menyediakan sistem 2 jalur yang sangat jelas untuk menangani setiap jenis pelanggaran. Di sini perbedaannya jelas sekali ya. Kalau pelanggaran tata tertib itu diselesaikan secara internal di sekolah, fokusnya pada edukasi dan pemulihan. Tapi kalau sudah menyangkut hukum nasional, kasusnya akan langsung dirujuk ke Pokja untuk ditangani oleh pihak yang berwenang. Dan inilah prinsip yang paling fundamental seperti yang tertulis di pasal 26. Apapun pelanggarannya, hak siswa untuk tetap mendapatkan pendidikan itu tidak boleh terputus.
Ini adalah jaminan utama untuk masa depan mereka. Oke, kita udah hampir sampai di akhir. Mari kita perluas lagi pandangan kita. Keamanan sekolah itu ternyata bukan hanya tugas pihak sekolah saja, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai satu komunitas. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sekolah memang memegang peran sentral. Tapi orang tua, masyarakat sekitar, dan bahkan media punya peran yang sama pentingnya dalam menciptakan ekosistem yang mendukung ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Untuk para orang tua, mari kita berkomunikasi lebih aktif dengan sekolah. Untuk masyarakat, yuk kita bantu jaga keamanan lingkungan di sekitar sekolah. Dan untuk teman-teman media, ayo kita laporkan juga cerita-cerita positifnya, bukan hanya yang negatif saja. Pada akhirnya, peraturan ini bukan sekedar dokumen birokrasi. Ini adalah sebuah komitmen sosial kita bersama. Sebuah kontrak kolaboratif untuk memastikan generasi penerus kita bisa belajar dan tumbuh di lingkungan yang paling aman dan mendukung. Cetak birunya sudah ada di hadapan kita. Pertanyaannya sekarang kembali pada kita masing-masing. Peran apa yang akan Anda ambil untuk ikut membangun masa depan yang lebih aman bagi anak-anak kita? Terima kasih sudah menyimak.